yang kemarin? Lupa. Lupa. Nah, ya. Hadisnya memang agak panjang ya. Agak panjang hadisnya. Rukun Islam. Rukun Islam. Apa-apa sambil belajar mudah-mudahan sering diulang jadi hafal ya. Baik. Wida akan bacakan dulu, nanti kita akan coba 15 menit ya, 15 menit untuk menghafal bersama-sama ya. Baru nanti kita masuk ke materi PAI ya. Baik. Teman-teman semuanya sudah menyiapkan buku PAI, menyiapkan buku hadis? Nah, tidak, berarti dengarkan ya. Dengarkan Bu. Hadis ke-1 rukun Islam. Yuk, ikutin. Hadis ke-1 rukun Islam. Ke-1 rukun Islam. Nah, dengarkan. Buniyal Islamu ala khamsin. Yuk, ikutin. Buniyal Islamu ala khamsin. Oke, cukup. Nah, ini kita akan ulang 5 kali ya. Buniyal Islamu ala khamsin. Kita ulang 5 kali ya. Sekarang tidak usah lihat bukunya. Tidak usah lihat bukunya. Ulang 5 kali. Buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islamu ala khamsin. Gak kedengeran? Ada yang gak kedengeran? Kedengeran. Nah, sekarang kita coba lanjutkan ya. Ini bisa dilanjutkan. Syahadati la ilaha illallah. Kita stop dulu sampai syahadati ala ilaha illallah, sampai situ ya. Barusan tuh apa? Dengan Bisa naik pesawat kalau nggak ada PCR. Syahadati Allah ilaha illallah. Oke, dibaca dulu ya 3 kali. Syahadati Allah ilaha illallah. Syahadati Allah Syahadati alla ilaha illallah. Oke, cukup. Sekarang kita tutup bukunya. Nggak lihat buku ya. Bukunya nggak lihat buku. Kita ulang dari syahadati. Syahadati alla ilaha illallah. Kita ulang 5 kali. Syahadati alla ilaha illallah. Syahadati alla ilaha illallah. Syahadati alla ilaha illallah. Syahadati alla ilaha illallah. Syahadati alla illallah. Kita sambungkan dari yang Syahadati alla
Syahadati alla ilaha illallah. Buniyal Islam La ilaha illallah. Syahadati alla ilaha illallah. Syahadati alla ilaha illallah. Syahadati alla ilaha illallah. Zakah. Suara Al-Haji Ramadan Islamu ala khamsin syahadati ala ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah qomis sholat wa ita'is zakah wal haji wasaumi Ramadan. Syahadati ala ilaha. Dengarkan Bu Yuli ya, kita ulang. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati Kita lanjut. Wa anna Ibu nggak kedengeran. Rasulullah Ayah kecil. kita dengar. Suaranya kecil, Bu Yuli. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Kok begini? Mendirikan sholat jika mengerjakan ibadah haji puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anak ini semua. Sakit. Kalau ini suaranya jelas nggak? Jelas. Jelas. Jelas yang ini. Jelas. Oke. Ya, kita ulang kembali nak ya. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita akan sambung kembali. Wa iqamis shalah wa iqamis shalah. Diulang 3 kali. Wa iqamis shalah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa itaiz zakah. Kita ulang dari awal. Buniyal Islamu ala ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah wa kita akan sambung wal haji wa saumi Ramadan. Kita akan ulang dari yang pertama ya. Oke, 1, 2, 3. Buniyal Islam ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal haji wa shaumi Ramadan. Siapa yang udah hafal? Coba. Ada yang mau mencoba? Aku udah hafal. Apa ini Fahri? Fahri coba. Aku udah hafal, Bu. Fahri silahkan. Rukun Islam. Dari hadis pertama sayang. Hadis ke-1. Rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Oke, alhamdulillah. Siapa lagi? Ada satu orang Aku. lagi yang boleh mencoba? Aku Bu. Karan. Yo, Karan, silakan nak. Hadis ke-1, rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal haji wasaumi Ramadan. Oke, alhamdulillah. Baik. Nah, sudah cukup ya. Sekarang kita artinya sedikit lagi. Artinya rukun Islam ada 5. Yang pertama apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. 2. Salat. Menunjukkan salat. Mengeluarkan zakat. 4. Menunaikan ibadah. Puasa pada bulan Ramadan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang mau mencontohkan artinya? Yang udah berarti sudah ya. Akila Alia, boleh sayang, Akila. Ini bisa marah. 3. Mengeluarkan zakat. Menunaikan ibadah haji. 5. Bulan Ramadan. Bukhari dan Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Nah, sekarang Beli akan untuk hadisnya cukup ya nak ya. Nanti boleh diulang-ulang kembali. Yang belum menyetorkan hadisnya boleh disetorkan ya. Kemarin tugas Bu Yuli kurang lengkap. Jadi boleh mau di GCR ataupun VN ke Bu Yuli silahkan ya. Ya, untuk kedepannya nanti pakai GCR ya. Baik.
Sekarang kita akan melanjutkan dengan pelajaran PAI ya. Ditunggu sebentar ya, Bu Yuli akan share screen ya. Bentar. Bu Yuli, bentar ya. Saya mute dulu siswanya. Belajarnya di sini. Cek bentar. Bu Yuli bisa suaranya bisa keluar? Di mute. Coba dihidupkan, Bu. Cek. Bentar, Bu. Suaranya di mute. Oh ya, sudah Pak. Oh, udah, oke. Saya coba Bu Yuli untuk bisa share screen. Share screen ya. Oke, silakan Bu. Sudah bisa, Bu. Oh, sebentar ya. Ini ketutup. Mohon maaf ya, ini Bu Yuli pakai HP karena laptopnya ada sedikit kendala ya. Mudah-mudahan tidak ini anak ya, tetap bisa terlihat ya. Oke, baik, sudah keluar ya? Udah. Sebentar ini. Baik. Nah, anak-anakku, insya Allah kita masuk ke pelajaran PAI ya. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 ya. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku. Nah, siapa yang mengidolakan Nabi Muhammad? Semuanya juga mengidolakan Nabi Muhammad ya, insya Allah ya. Karena Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW, adalah Rasul kita ya, Nabi kita, Nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan apa Nabi Muhammad? Menyempurnakan akhlaknya manusia ya. Oke, sebelumnya Bu Yuli mau ini dulu. Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? Oh, karena di mute ya. Ada 20, ada 25 ya, ada 25 nabi yang wajib kita imani ya, seperti itu. Salah satunya nabi terakhir yang kita idolakan yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan ini kita sedikit akan
menteladani apa sih yang kita mau lihat dari sosok Nabi Muhammad? Mungkin teman-teman semuanya sudah melihat ya, sudah sudah membaca-baca bukunya ya, teladan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa saja ya. Oke. Tapi sebelumnya kita akan murojaah surat dulu ya, akan murojaah surat dulu. Nah di sini ada surat Al-Ghasyiyah ya. Ada surat Al-Ghasyiyah. Siapa yang udah sampai surat Al-Ghasyiyah? Najinya, di Uminya. Insya Allah semuanya sudah pada ini ya. Sudah semuanya melewati ya surat Al-Ghasyiyah ya. Baik, kita bareng-bareng ya. Karena ini di mute, jadi boleh bersama-sama nak ya. Di rumah masing-masing ya. Boleh bersuara ya. Boleh bersuara. Ya, kita akan mulai dari ta'awudz dan basmalah dulu ya, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah. Oke, alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Nah, surat Al-Ghasyiyahnya nggak sampai selesai. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan ketika subtema yang berikutnya ya. Nah, jadi cukup sampai situ untuk murajaahnya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, kelihatan nggak nih? Ketutup ya. Nah, baik. Di sini Nabi Muhammad SAW itu adalah utusannya Allah ya, Rasulullah SAW. Untuk apa Nabi Muhammad diutus oleh Allah? Tadi sudah Bu Yuli sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi sebelum Nabi Muhammad berarti akhlak manusianya kurang baik. Bukan kurang baik ya, karena sebelum Nabi Muhammad Allah sudah mengutus rasul-rasulnya yang lain ya. Ada Nabi Ibrahim, kemudian ada nabi-nabi yang lain ya, yang mungkin teman-teman udah pada tahu ya, udah pada kenal. Nah, tetapi Allah mengutus Nabi Muhammad, nabi terakhir itu untuk menyempurnakan akhlak, gitu ya. Jadi akhlaknya biar lebih sempurna, biar lebih baik seperti itu ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat Islam untuk selalu berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhlakul karimah itu adalah akhlak yang terpuji, gitu ya. Contohnya apa? Akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji contohnya misalkan yang seperti yang sekarang, mendengarkan guru ketika ibu guru atau bapak gurunya sedang memberikan ilmu, gitu ya. Atau misalkan di rumah ketika orang tua memberikan nasihat, gitu ya. Nah, itu akhlak yang baik. Ketika misalkan bertemu dengan orang yang lebih tua, kita mengucapkan apa? Punten Bu, punten Pak. Nah, itu salah satu akhlak yang baik dalam kehidupan
sehari-hari. Atau misalnya ada adik atau kakak. Nah, yang di rumahnya ada adik atau kakak, itu juga sama. Harus ada akhlak yang baik. Akhlak kepada kakak seperti apa, akhlak kepada adik seperti apa, ya. Harus saling menyayangi, menghormati, gitu ya. Nah, ini semua Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita, ya. Nah, sebelumnya, kalau misalkan Bu Yuli bilang Nabi Muhammad SAW, kalian jawab ya. Jawabnya apa? Wa alaihi wasallam. Apa? Ya, jadi Nabi Muhammad SAW jawabnya sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Jadi disambung ya, dijawab gitu ya. Jadi Bu Yuli mengatakan Nabi Muhammad SAW, kalian jawab dengan sallallahu alaihi wasallam ya, karena itu merupakan salawat kepada Nabi ya. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan rahmatnya ya, akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik, kita lanjutkan. Apa saja sih akhlak terpuji itu? Nah, ini salah satu contohnya. Salah satu contoh dari akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu, sikap percaya diri. Nah, di sini sikap percaya diri atau bahasa kerennya kudu pede, gitu ya. Bahasa kerennya harus pede, gitu ya. Percaya diri. Percaya diri artinya apa? Nih, artinya sikap yakin atau percaya kepada diri sendiri. Jadi harus yakin sama diri sendiri. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya. Nih, ada gambar di sini. Ada gambar apa di sini? Ada gambar seorang anak yang sedang di panggung lagi apa ya ini ya? Mungkin lagi lomba ya, lagi mengikuti perlombaan. Nah, ini salah satu sifat apa? Sikap percaya diri, gitu ya. Karena dia berani atau mampu untuk tampil di depan umum, gitu ya. Nah, kemudian sikap percaya diri ini atau yakin kepada diri sendiri. Jadi kita harus yakin, oh iya, aku tuh bisa, gitu ya. Aku insya Allah bisa. Kalau misalkan nggak berani di depan umum, minimal berani untuk mengungkapkan pendapat, gitu ya. Ketika misalnya ada ibu guru atau bapak guru yang bertanya, ayo anak-anak, siapa yang ingin bertanya, misalnya gitu. Nah, saya Bu, saya Pak. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah salah satu sikap percaya diri, harus pede gitu ya. Karena sikap percaya diri ini akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, kemudian ini ada gambar yang kedua. Yang kedua juga sama ya. Tampil di depan umum atau di depan kelas. Nanti kalau misalkan kita sudah offline ya, sudah ada di sekolah gitu ya, sudah bisa bermain-main sama teman-teman. Nah, tampil di depan kelas, mau maju ke depan kelas misalnya gitu ya, disuruh sama ibu guru, ayo maju ke depan, ini siapa yang bisa mengerjakan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu sikap percaya diri gitu ya. Nah, percaya diri itu berbeda dengan sombong. Jadi jangan sampai misalkan gini, udah maju ke depan, mau mengerjakan, disuruh sama ibu guru, atau misalkan menunjuk diri sendiri, ya Bu saya bisa, misalkan maju ke depan. Nah, itu bukan berarti sombong ya. Jadi itu adalah bentuk percaya diri gitu ya, bahwa kita mampu gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian anak yang percaya diri atau mampu dengan kelebihannya itu tidak harus dipamerkan juga ke orang lain. Jadi misalkan, aku mah udah sering maju ke depan, aku sering ditunjuk sama ibu guru, aku mah hebat, aku mah bisa gitu ya. Nah, tidak boleh seperti itu juga ya, karena Rasulullah SAW tidak mencontohkan untuk
sombong gitu ya. Jadi percaya diri itu lahir dari kemauan kita gitu ya. Tapi jangan sombong gitu ya nak ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sini. Nah, di sini apa saja sih manfaat percaya diri? Nah, manfaat dari percaya diri itu apa saja? Yang pertama, menjadi pribadi yang tidak takut. Nah, coba di sini siapa yang masih ragu-ragu, misalnya ditunjuk sama Bapak atau Ibu guru, ayo siapa yang ingin mencoba, misalkan seperti tadi ya, yang mau menyampaikan hadis. Siapa yang mau menyampaikan hadis? Nah, alhamdulillah salah satu dari teman kalian, misalnya tadi ada Kara, ada Fahri, ada Akila, sudah percaya diri, sudah mau untuk apa? Untuk menyampaikan gitu ya, iya Bu saya mau. Nah, itu salah satunya sikap percaya diri. Bagi teman-teman yang lain, Ibu Yuli yakin semuanya percaya diri ya, tapi karena memang keterbatasan ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak takut percaya diri itu. Harus berani. Kalaupun salah, tidak apa-apa gitu ya. Karena kita sudah berani untuk mencoba gitu ya. Seperti itu. Dan Ibu guru atau Bapak guru juga tidak akan menyalahkan gitu ya. Yang penting sudah ada kemauan gitu ya. Sudah berani gitu ya. Berani untuk menyampaikan pendapatnya gitu ya. Nah, anak-anak kelas 3 insya Allah nanti semuanya pada hebat-hebat ya. Sudah mampu untuk ngomong di depan umum gitu ya, nggak malu-malu gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua apa manfaatnya dari percaya diri ini? Mampu menyelesaikan tugas dengan baik gitu ya. Jadi dia mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Karena apa? Karena PD-nya itu pokoknya aku bisa, seperti itu ya, aku pasti bisa mengerjakan gitu ya. Nah, kemudian anak muslim itu tidak boleh memiliki sifat yang lemah. Sikap yang lemah itu misalkan gini, aku mah nggak bisa, aku mah capek, aku mah pengennya tidur-tiduran dulu, aku mah pokoknya banyak lah ahnya teh ya. Nah, nggak boleh seperti itu. Kalau anak muslim itu harus semangat. Ketika orang tua misalnya, ayo Kaila misalnya, Umi minta bantuan, tolong ini misalkan, beliin apa gitu ke warung. Wah, itu teh harus semangat. Tapi kan Umi, aku malu ke warung misalnya gitu ya. Nah, itu salah satu sikap percaya diri. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa gitu ya. Pasti bisa untuk ke warung. Mengutarakan pendapat, berani gitu ya, jangan takut gitu ya, karena anak muslim itu tidak boleh lemah, tidak boleh takut gitu ya. Nah, kemudian tidak jadi tidak boleh memiliki sikap lemah atau rendah diri. Nah, yang boleh itu adalah rendah hati. Kalau rendah diri nggak boleh nak ya. Jadi aku mah nggak bisa, aku mah lama bisanya gitu. Nah, tidak boleh. Pokoknya aku pasti bisa. Sedikit demi sedikit aku pasti bisa gitu ya. Contohnya misalkan kayak apa ya? Seperti PJJ sekarang. Kan pasti banyak tugas-tugas dari Bapak dan Ibu guru ya. Belum dari mata pelajaran yang lain misalnya. Aku mah nggak bisa gitu ya. Ini mah susah gitu. Nah, tidak apa-apa. Sedikit demi sedikit dikerjakan. Oh iya, pagi-pagi ngerjain yang ini dulu. Setelahnya yang lain gitu ya. Boleh istirahat, boleh gitu ya. Tetapi sedikit-sedikit dikerjakan semuanya gitu ya. Nah, sebaliknya anak muslim itu harus memiliki sikap yang kuat. Sikap yang percaya diri bahwa dirinya mampu untuk berbuat kebaikan. Karena Allah melarang hambanya bersikap lemah, gitu ya. Gitu. Seperti siapa contohnya? Nabi Muhammad SAW. Kita lihat ya. Nah, di slide berikutnya di sini ada kisah keteladanan Nabi Muhammad. Nah, teman-teman,
sudah baca buku PAI-nya ya, insya Allah ya, bahwa cerita Nabi Muhammad itu luar biasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Awalnya siapa dulu yang meninggal? Ditinggal oleh siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggal oleh ayahnya, ya. Jadi anak yatim. Kemudian nggak lama kemudian ditinggal oleh ibunya. Kemudian ditinggalkan lagi oleh siapa? Oleh pamannya. Oleh kakeknya, maaf, gitu ya. Seperti itu. Jadi ditinggalkan oleh orang-orang kesayangan. Nah, tetapi Nabi Muhammad SAW dia tidak merasa sedih, tidak merasa lemah, gitu ya. Tapi merasa harus taat seperti itu ya, gitu. Kemudian ketika dewasa, mulai memimpin perang, gitu ya. Kemudian ikut berdagang, gitu ya. Nanti teman-teman boleh dibaca ya di bukunya. Di salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW itu ikut dalam perang Fijar, contohnya. Nah, ketika perang Fijar itu, ketika Rasulullah SAW itu masih kecil, masih remaja. Kalau usianya sekitar usia berapa ya? Kalau remaja itu belasan tahun ya, belasan tahun. Itu masih remaja. Nah, Rasulullah itu dipercaya ikut perang. Kalau zaman sekarang mah kan nggak ada perang ya, berarti kita berjuang bersama dalam belajar gitu ya kalau sekarang gitu ya. Nah, awalnya Rasulullah SAW itu hanya membantu mengambil anak panah. Jadi nih ada gambarnya nih, contohnya nih. Ada apa yang memegang panah ya, memegang panah. Nah, Rasulullah itu awalnya hanya mengambil anak panah yang terjatuh. Jadi ada anak panah yang terjatuh diambil terus dikasihin ke sahabat ke para yang ini ya yang memanah gitu ya. Terus saja diambilin terus ngasihin. Nah, tetapi lama-kelamaan gitu ya. Lama-kelamaan Rasulullah ikut berperang gitu ya. Berani gitu ya. Seperti itu. Nah, anak-anakku yang baik, yang soleh-solehah juga begitu, harus berani ya. Bukan berarti kita harus menunggu perang baru berani ya, bukan gitu ya, tetapi dalam kegiatan atau aktivitas apapun ya harus berani gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah waktunya, ya Pak. Waktunya sebentar lagi ya. Iya. Oh ya, baik. Mengingatkan saja Bu. Oke. Ya baik Pak, hatur nuhun. Silakan Bu, lanjut. Ya. Nah, kemudian ini memutuskan peletakan Hajar Aswad. Ada yang tahu Hajar Aswad? Oke, Hajar Aswad itu adalah batu hitam yang ada di Ka'bah, ya, gitu ya. Bagi teman-teman yang sudah pernah pergi haji, insya Allah sudah pernah melihat ya. Nah, mudah-mudahan bagi teman-teman yang belum, termasuk Bu Yuli ya dan guru-guru yang lain, insya Allah mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk ke tanah suci ya, melihat Hajar Aswad secara langsung ya, amin. Nah, ketika mau ingin meletakkan Hajar Aswad dulu ada orang-orang tuh berebut untuk meletakkan Hajar Aswad gitu ya. Aku saja meletakkan gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu usianya ketika itu 35 tahun. Ya, 35 tahun sudah berani untuk memberikan atau melerai ya orang-orang yang berselisih gitu. Jadi orang-orang itu tidak berantem gitu ya, nggak boleh berantem gitu ya, seperti itu. Nah, jadi akhirnya Hajar Aswad itu bisa dibawa oleh bersama-sama gitu ya. Jadi barang-barang ada yang megang di ujung kanan, di ujung kiri gitu ya, di sudut-sudut kainnya itu akhirnya barang-barang diangkat dan ditaruh di tempatnya gitu ya. Ini salah satu kelihayan atau percaya dirinya Rasulullah gitu ya, percaya dirinya Rasulullah terhadap para pemimpin-pemimpin yang ada pada saat itu gitu ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Nah, itu adalah sikap dari percaya diri.
Yang terakhir adalah berdakwah dengan percaya diri. Ya, kita tahu semuanya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah dakwahnya luar biasa ya nak ya. Sehingga Islam itu bisa kita rasakan sampai saat ini gitu ya. Kita bisa melaksanakan sholat gitu ya. Kemudian seperti yang rukun hadis pertama ya, rukun Islam ya. Ada sholat, ada zakat, ada puasa gitu ya, seperti itu. Nah, itu adalah ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita ya, seperti itu. Nah, itu sikap percaya diri pada Rasulullah. Nah, nanti kalian pun akan ada sikap percaya diri dalam diri kalian. Apa nih sikap percaya diri? Oh iya, nanti boleh ditulis misalkan di buku. Oh ya, aku udah percaya diri nih, aku berani untuk bertanya ketika Bu Guru nanya di Zoom misalkan kayak gitu. Atau misalkan ya aku sudah berani untuk pergi ketika disuruh sama ibuku ke warung misal gitu ya. Atau misalnya aku sudah berani nih untuk mengangkat telepon atau misalkan berbicara sama teman-teman gitu ya, atau misalnya yang lainnya gitu ya, seperti itu. Itu adalah sikap percaya diri kita kepada sesama ya. Nah, terakhir sudah selesai. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi di pekan depan ya. Nah, anak-anakku yang baik, nanti boleh dibaca-baca kembali buku PAI-nya ya. Insya Allah nanti di halaman 5 itu ada tugasnya ya sayang ya. Ada tugasnya. Silakan itu dikerjakan, nanti difoto dan dikirimkan ke ECR ya. Insya Allah nanti semuanya ada di buku ya. Ini kan. Pak Ertir boleh dibuka mute-nya Pak Ertir. Boleh dibuka semuanya ya nak ya, mute-nya ya. Oh iya ya, di sini ya, sebentar. Ya, share screen-nya silahkan ditutup dulu. Oh iya, ditutup dulu ya, maaf. Oke, baik. Sudah ya Pak ya? Iya, udah Bu. Oke, silakan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah tadi selesai. sepertinya ada yang Mana Pak Ertir? Ya, sepertinya tadi ada yang mengangkat tangan raise hand. Oh iya. Siapa ya? Siapa ya? Kaisa tadi saya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Aku mau. Siapa aku? Karan. Karan kenapa sayang? Karan Bu, Karan. Karan. Kenapa Karan? Jadi nggak dikerjain di Zoom, Bu. Oh iya, sebentar. Ya Bu Yuli lupa ya, sebentar sayang. Yang halaman 5. Ya iya. Ya betul. Pak Etin masih ada waktunya nggak Pak? Waktunya 3 menit lagi, Bu. Oh 3 menit lagi ya. Baik, sebentar ya. Kita ini dulu aja. Nggak apa-apa. Ya, boleh dibuka dulu nah halaman 5-nya. Nanti fotokan ya yang sudah selesai ya. Maaf, boleh lupa. Oke, halaman 5-nya boleh dibuka. Ya, silakan dikerjakan nomor 1. Bukti sikap mandiri Nabi Muhammad SAW ketika kecil. Mandiri ketika kecil itu apa artinya? Itu Di apa? mana, Ada yang Bu? sudah tahu? Mandiri Nabi Muhammad ketika kecil itu adalah sudah mampu berdagang ya. Tulisan Bisa berdagang. bertanya, Bu. Ya ditulis boleh. Ya. Berdagang boleh. Kalau misalkan ada yang lain? Ya, jadi Dagang Bu. Kenapa? Dagang. Saya anak kuku Berdagang usia kapan kalau berdagang? Boleh. Kemudian apa lagi? Ditinggal oleh ayahnya. Ya, itu
percaya diri ya. Berapa, Bu? Apa sayang? Nomor 2 apa? Nomor 2, sikap percaya diri ketika dewasa. Apa, Bu? Apa? Halaman berapa, Bu? Halaman 5 nak, halaman 5. Halaman 5. Ini satu apa, Bu? Silakan Hansa 3A, bertanya itu Bu Yuli. Oh, Hansa, kenapa Hansa? Ya Hansa, Enggak. Tabah dan sabar. kenapa? Ada tugas yang Pak. Enggak ada sayang. Halaman 5 aja. Bu, Halaman 5. yang ketiga apa, Bu? Yang Nomor 2 ketiga, apa, Bu? bukti sikap tabah dan sabar ketika kecil. Nah, ketika kecil itu ketika ditinggalkan oleh siapa? Ibu. Oleh ayahnya ya, oleh orang tuanya ya. Boleh satu ya, contohnya boleh satu ya. Kemudian sikap jujur ketika masa kecil dan dewasa. Nah, sikap jujur apa contohnya sikap jujur? Sikap jujurnya ketika apa? Nomor 2 apa? Nomor 2, sikap percaya diri ketika dewasa, ketika ikut berperang. Boleh nggak ya? Kalau bukti sikap damai Nabi Muhammad, Bu. Apa, Bu? Ya. Bu Yuli ulang nomor 1. Bukti sikap mandiri. Mandiri itu contohnya sudah mulai ikutkan berdagang ya oleh orangnya. Kemudian 2, bukti sikap percaya diri Nabi Muhammad ketika dewasa, sudah mulai ikut berperang ya, diajak perang. Jadi salah satunya perang Fijar ya. Kemudian yang ketiga, bukti tabah dan sabar. Ketika apa? Ketika Nabi Muhammad ditinggalkan oleh siapa? Orang tuanya ya, oleh bapak apa namanya? Dan ibunya. Kemudian Menjadi teman apa Saka? memutuskan posisi. Ya. Yang keempat, sikap damai ketika dewasa itu apa? Ketika meletakkan hajar aswad yang tadi ya, Solih ya. Kemudian yang kelima, sikap jujur ketika masa kecil dan dewasa apa? Ketika Nabi Muhammad SAW ikut berdagang ya. Berdagang itu harus ada sikap jujur. Ya. Oke. Nah, nanti boleh diselesaikan nak ya. Ketiga apa, Bu? Pak Erwin, waktunya masih ada. 4 apa? Balik Bu Yuli sampai jam 9 lebih 5 menit. Oh, 9 menit. 3 menit lagi ya. Nomor 3 apa? Yang satu, yang B harus dijawab ya. Ibu nomor 3 kepanjangan. Satu aja sayang, satu aja. Ibu nomor 3 gimana? Nomor 3, bentar. Nah, Jadi tinggal ayahnya. Ya, dengarkan Bu Yuli. Contohnya cukup satu aja, ya. Jadi yang A aja, yang A-nya aja, ya. Ibu yang nanya apa nih? Oke, tadi ada yang nanya, Bu. Meisa, nomor 3 ya, Meisa ya? Iya. Ya, nomor 3, bukti sikap tabah dan sabar ketika kecil. Tadi apa coba? Ketika ditinggalkan oleh siapa, Meisa? Ayahnya. Ya, ayahnya, kemudian ditinggalkan juga oleh ibunya, ya. Nah, itu sikap sabar dan tabah, ya. Oke, siapa ada lagi yang mau bertanya? Nomor 1 udah semuanya belum? Nomor 1 udah? Udah. Nomor 2 Udah. Nomor 3 Udah. ada yang belum? Nomor 3 Udah. Iva. Nomor 4 sama 5. Apa? 4 dan 5.
Oke. Yang keempat, sikap damai ketika dewasa. Nah, itu dicontohkan ketika apa tadi? Ketika apa? Meletakkan hajar Yang kelima apa? Ya, yang kelima. Oke, sekarang yang keempat. Tadi yang keempat udah ya. Meletakkan hajar aswad. Yang kelima, bukti sikap jujur Nabi Muhammad ketika kecil dan dewasa. Nah, ketika jujur dan dewasanya apa? Ketika apa? Nomor 4 apa? Ketika Nabi Muhammad diberikan kepercayaan dengan disebutkan al-amin. Ya. Nomor 4 belum. Ibu. Ya. Ketika mengantarkan barang ya. Ketika mengantarkan barang atau boleh disebut berdagang ya nak ya. Berdagang ya. Bu, nomor 5 apa? Bu, nomor 4-nya apa? Nomor 4, sikap damai. Tadi nak, ketika meletakkan apa? Meletakkan Hajar aswad. iya, betul. Nomor 5. Asar. Oke, ada yang belum selesai? Nomor 5. Nomor 5 apa? Nomor 5. Oke, dengarkan ya. Nomor 5. Sebentar lagi ya nak ya. Oke, nomor 5. Sikap jujur Nabi Muhammad ketika masa kecil. Itu adalah ketika kecil. Contohnya. Apa? Berdagang. Ya, betul. Bu, suaranya nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran. Bu, yang nomor 5 Berdagang, nak. Nomor 5 berdagang boleh. Berdagang.